Saya akan buktikan sendiri di depan kamera. Saya akan ukur tekanan darah saya sekarang. Lalu saya minum segelas air rebusan yang selama ini kita anggap sampah. 2 jam lagi, saya akan ukur ulang. Jangan kemana-mana, karena Bapak Ibu akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri apakah sampah dapur yang selama ini kita buang begitu saja ternyata menyimpan kekuatan ajaib, menurunkan tensi dari 200 turun jadi 120, membersihkan ginjal kotor, dan menyelamatkan kita dari cuci darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat sehat penyakit dalam yang sangat saya cintai dan hormati. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, serta selalu dikelilingi oleh keluarga yang penuh kasih sayang. Perkenalkan, saya Dr. Irfan Ali. Setiap hari saya berhadapan dengan pasien-pasien yang datang dengan berbagai keluhan. Dan dari sekian banyak masalah kesehatan yang saya tangani, 2 hal ini adalah momok terbesar bagi lansia. Darah tinggi yang tak kunjung turun, meski obat sudah diminum rutin, dan ketakutan akan kerusakan ginjal yang mengintai di balik tensi yang tidak terkendali. Bapak Ibu, hari ini saya akan membongkar rahasia alam yang sangat sederhana, sangat murah, dan mungkin selama ini terbuang sia-sia di dapur kita. Nah, sebelum saya memulai eksperimen ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Jika Bapak Ibu merasa informasi kesehatan seperti ini bermanfaat, jika Bapak Ibu ingin selalu mendapatkan edukasi kesehatan yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang disampaikan dengan penuh kasih sayang, silakan tekan tombol subscribe di pojok bawah sana. Kemudian, aktifkan juga lambang loncengnya, agar ketika saya mengunggah video baru tentang tips menjaga kesehatan di usia emas, Bapak Ibu dapat notifikasi pertama kali. Semua gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sekarang, saya ingin Bapak Ibu berbagi cerita di kolom komentar. Tuliskan di sana harapan Bapak Ibu. Misalnya saya ingin tensi saya turun, atau saya ingin ginjal saya bersih tanpa cuci darah. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu tinggal. Mari kita ramaikan kolom komentar, agar kita tahu ternyata banyak sobat sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki harapan yang sama. Dengan saling berbagi, kita bisa saling mengingatkan dan saling mendoakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai eksperimen ini. Tapi, sebelumnya, saya sarankan, Bapak Ibu siapkan dulu segelas air putih hangat, atau mungkin camilan sehat, seperti rebusan jagung, atau ubi jala rebus, karena kita akan ngobrol panjang lebar tentang bahan ajaib ini, bagaimana cara kerjanya secara ilmiah, dan bagaimana cara membuatnya dengan benar. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar nyaman, seperti sedang duduk santai di teras rumah, sambil menikmati angin sore bersama keluarga. Sebelum saya minum ramuan, mari kita pahami dulu, apa hubungan antara darah tinggi dan ginjal? Mengapa kedua hal ini tidak bisa dipisahkan? Bayangkan ginjal Bapak Ibu itu seperti sebuah pabrik penyaringan air yang sangat canggih. Di dalam pabrik ini ada jutaan saringan halus yang disebut nefron. Setiap hari, saringan ini menyaring darah, membuang racun dan zat sisa, serta mengatur keseimbangan cairan dan garam dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah. Nah, ketika tekanan darah tinggi, pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk di ginjal, akan terpapar tekanan yang terlalu kuat. Bayangkan selang air yang terus-menerus dialiri air dengan tekanan tinggi. Lama-lama, dinding selang akan menipis, meregang, dan akhirnya rusak. Begitu pula dengan pembuluh darah di ginjal. Tekanan tinggi terus-menerus akan merusak dinding pembuluh darah halus di dalam saringan ginjal. Akibatnya, saringan-saringan ini mulai bocor. Protein yang seharusnya ditahan, malah ikut terbuang bersama urin. Semakin banyak saringan yang rusak, semakin menurun fungsi ginjal. Dan ketika fungsi ginjal menurun, ia tidak bisa lagi membuang kelebihan garam dan air dengan baik. Akibatnya, volume darah meningkat, dan tekanan darah semakin naik. Ini lingkaran setan. Darah tinggi merusak ginjal. Ginjal rusak membuat darah tinggi makin parah. Nah, ada 2 bahaya utama
jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Bahaya pertama adalah gagal ginjal stadium akhir. Ketika seringgen ginjal sudah rusak total, ginjal tidak mampu lagi menyaring darah. Racun-racun menumpuk di dalam tubuh. Bapak Ibu akan merasa mual, muntah, tidak nafsu makan, gatal-gatal di seluruh kulit, bengkak di kaki dan tangan, dan yang paling berat adalah sesak napas karena kelebihan cairan di paru-paru. Pada tahap ini, satu-satunya jalan adalah cuci darah atau hemodialisis rutin. Biasanya 2 kali seminggu, seumur hidup, sampai mendapatkan donor ginjal. Cuci darah bukan hanya masalah biaya yang sangat besar, tapi juga proses yang melelahkan dan menguras tenaga serta pikiran. Banyak pasien yang akhirnya drop secara mental karena harus bergantung pada mesin seumur hidup. Bahaya kedua adalah stroke dan serangan jantung. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko nomor 1 untuk kedua penyakit ini. Ketika tekanan darah tinggi, dinding pembuluh darah menjadi rapuh dan mudah pecah. Jika pecah di otak, itulah stroke perdarahan. Atau, tekanan tinggi bisa membuat plak-plak lemak di pembuluh darah terlepas dan menyumbat aliran darah ke otak atau jantung, menyebabkan stroke sumbatan atau serangan jantung. Sekali terkena stroke, Bapak Ibu bisa lumpuh separuh badan, sulit bicara, atau bahkan kehilangan kemandirian total. Hidup berubah dalam sekejap. Sekarang, setelah kita paham betapa berbahayanya kombinasi darah tinggi dan kerusakan ginjal, mari kita bicarakan solusinya. Solusi yang sangat sederhana, murah, dan selama ini mungkin kita buang begitu saja tanpa kita sadari nilainya. Bahan ajaib itu adalah rambut jagung. Ya, rambut jagung, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut corn silk, adalah serat halus seperti rambut yang ada di dalam kulit jagung. Setiap kali Bapak Ibu membeli jagung manis, jagung rebus, atau jagung bakar, rambut ini biasanya kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Kita anggap sebagai sampah dapur yang tidak berguna. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana dan sering diabaikan, rambut jagung menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan ginjal dan tekanan darah. Rambut jagung mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, kalium, magnesium, dan vitamin K. Senyawa-senyawa ini bekerja sebagai diuretik alami, yaitu peluru kencing. Tapi yang membedakan rambut jagung dengan obat diuretik kimia adalah sifatnya yang lembut dan bersahabat. Ia tidak memaksa ginjal bekerja keras seperti obat-obatan kimia yang sering membuat ginjal kelelahan. Justru sebaliknya, rambut jagung membantu ginjal bekerja lebih efisien dengan cara membilasnya, membersihkannya dari endapan yang menumpuk. Ibaratnya, obat diuretik kimia itu seperti menyuruh ginjal lari sprint secepat-cepatnya. Dalam jangka pendek, memang cairan keluar banyak, tapi lama-lama ginjal kelelahan. Sedangkan rambut jagung itu seperti mengajak ginjal jalan santai di pagi hari. Tetap mengeluarkan cairan, tapi dengan cara yang lembut, alami, dan justru menyegarkan ginjal. Kalium dalam rambut jagung membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Kelebihan natrium atau garam adalah penyebab utama tekanan darah tinggi. Dengan membuang kelebihan natrium melalui urin, tekanan darah pun turun secara alami. Flavonoid dalam rambut jagung juga bersifat antioksidan kuat, melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas yang dihasilkan oleh tekanan darah tinggi. Yang paling penting, rambut jagung bersifat membersihkan atau membilas ginjal. Ia membantu mengeluarkan kristal-kristal kecil yang mungkin menjadi cikal bakal batu ginjal, membersihkan saluran kemih dari bakteri dan lendir, serta meluruhkan raken-raken yang menumpuk. Inilah mengapa dalam pengobatan tradisional berbagai negara, rambut jagung sudah lama digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih, batu ginjal, dan hipertensi. Mari saya pandu Bapak Ibu untuk membuat ramuan rambut jagung ini dengan detail yang sangat rinci agar khasiatnya maksimal. Pertama, bahan-bahannya. Kita butuh rambut jagung segar. Pilihlah rambut jagung yang masih segar, berwarna hijau kekuningan, atau coklat muda, tidak kering, dan tidak berjamur. Rambut jagung segar bisa Bapak Ibu dapatkan dari jagung manis yang baru dipetik. Ambil kira-kira 2 genggam penuh rambut jagung,
atau sekitar 50 gram. Jika tidak ada yang segar, Bapak Ibu bisa menggunakan rambut jagung kering yang banyak dijual di toko herbal atau online. Tapi usahakan yang segar lebih baik. Kedua, kita butuh air bersih sebanyak 1 liter. Sekarang, cara mengolahnya. Perhatikan dengan saksama, karena saya akan jelaskan langkah demi langkah. Langkah pertama, cuci bersih rambut jagung dengan air mengalir. Karena rambut jagung halus dan lembut, Bapak Ibu bisa merendamnya sebentar dalam wadah berisi air, lalu bilas perlahan dengan air mengalir. Ulangi 2-3 kali. Pastikan tidak ada kotoran, debu, atau serangga kecil yang menempel. Tiriskan. Langkah kedua, siapkan panci berbahan stainless steel atau enamel. Jangan gunakan panci aluminium atau panci yang sudah tergores, karena logam tertentu bisa bereaksi dengan senyawa aktif herbal. Masukkan 1 liter air ke dalam panci. Langkah ketiga, masukkan rambut jagung yang sudah dicuci ke dalam air. Pastikan semua rambut jagung terendam sempurna. Langkah keempat, nyalakan api kompor dengan api sedang. Tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api menjadi api paling kecil. Biarkan mendidih perlahan selama 20 hingga 30 menit. Kenapa 20-30 menit? Karena kita ingin mengekstrak semua senyawa aktif dari rambut jagung. Semakin lama direbus dengan api kecil, semakin banyak zat berkhasiat yang keluar dari surat-surat halus ini. Perhatikan perubahan warna airnya. Awalnya air bening, perlahan-lahan akan berubah warna menjadi kuning keemasan, seperti warna teh encer atau air jerami. Aroma khas jagung yang segar dan sedikit manis akan mulai tercium di dapur. Ini pertanda baik. Senyawa aktif sedang larut dalam air. Langkah kelima, setelah 20-30 menit, matikan api. Biarkan air rebusan ini dingin secara alami dalam panci selama 15 menit. Jangan langsung disaring. Proses perendaman ini membantu ekstraksi lebih lanjut, memastikan semua khasiat rambut jagung berpindah ke dalam air. Langkah keenam, saring air rebusan ke dalam teko atau botol kaca menggunakan saringan halus atau kain bersih. Buang ampas rambut jagung, hasilnya akan sekitar 700-800 ml air rebusan, karena sebagian air menguap selama perebusan. Langkah ketujuh, biarkan air rebusan hingga hangat-hangat kuku. Jangan diminum saat masih panas mendidih. Rambut jagung ini memiliki rasa yang agak manis dan segar secara alami, seperti aroma jagung manis. Jadi tidak perlu tambahan gula atau madu. Tapi jika Bapak Ibu ingin menambahkan sedikit madu untuk rasa, boleh saja, asalkan tidak berlebihan. 1 sendok teh madu sudah cukup. Langkah ke-8. Sekarang saya akan minum 1 gelas air rebusan rambut jagung ini. Saya minum hengget-hengget, sekitar 200 ml. Saya akan beri jeda 2 jam. Selama 2 jam itu, kita akan terus ngobrol, membahas mitos-mitos, kisah pasien, dan hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya. Langkah ke-9, untuk hasil maksimal, ramuan ini sebaiknya diminum 2-3 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Waktu terbaik adalah pagi setelah sarapan ringan, siang setelah makan siang, dan sore hari sekitar jam 4-5. Jangan diminum malam hari, karena efek diuretiknya bisa membuat Bapak Ibu bolak-balik ke kamar kecil dan mengganggu kualitas tidur. Lakukan selama 7-14 hari berturut-turut, dan rasakan sendiri perubahannya pada tubuh Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu meluruskan beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Mitos pertama, rambut jagung itu kotor dan tidak layak dikonsumsi karena dekat dengan tanah. Ini anggapan yang salah. Rambut jagung justru bagian dari tanaman jagung yang terlindungi dengan baik oleh kulit jagung yang rapat. Petani jagung tidak menyemprotkan pestisida ke rambut jagung, karena rambut ini tersembunyi di dalam. Asalkan dicuci bersih, rambut jagung aman dikonsumsi. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu meluruskan beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Mitos pertama, rambut jagung itu kotor dan tidak layak dikonsumsi karena dekat dengan tanah. Ini anggapan yang salah. Rambut jagung justru bagian dari tanaman jagung yang terlindungi dengan baik oleh kulit jagung yang rapat. Petani jagung
tidak menyemprotkan pestisida ke rambut jagung, karena rambut ini tersembunyi di dalam. Asalkan dicuci bersih, rambut jagung aman dikonsumsi. Mitos kedua, minum ramuan herbal berarti tidak perlu minum obat dokter. Ini sangat berbahaya, dan saya tidak bisa cukup menekankan hal ini. Ramuan rambut jagung adalah terapi pendukung, bukan pengganti obat medis. Jika Bapak Ibu sudah minum obat darah tinggi dari dokter, jangan pernah menghentikannya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Kombinasi ramuan ini dengan obat justru bisa membantu kerja obat, sehingga tekanan darah lebih stabil dan terkontrol. Mitos ketiga, setelah tensi turun, berarti ginjal sudah bersih dan sembuh total. Tidak selalu demikian. Tensi turun adalah indikasi baik bahwa ramuan ini bekerja dan gaya hidup Bapak Ibu membaik. Tapi untuk mengetahui kondisi ginjal secara pasti, Bapak Ibu harus tetap melakukan cek laboratorium rutin, cek kreatinin, ureum, dan urin lengkap. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Sambil menunggu 2 jam, saya ingin Bapak Ibu melakukan tes sederhana di rumah. Tes ini untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan ginjal bermasalah atau tekanan darah yang perlu diwaspadai. Tes pertama, cek urin. Silakan Bapak Ibu buang air kecil di wadah bersih atau di toilet yang bersih. Perhatikan dengan saksama warna urin Bapak Ibu. Apakah urin berwarna kuning, muda, bening, atau kuning pekat seperti teh tua, atau bahkan kemerahan seperti air cucian daging? Urin yang kuning pekat bisa menjadi tanda Bapak Ibu kurang minum air putih, atau ginjal tidak bisa memekatkan urin dengan baik. Urin yang kemerahan bisa menjadi tanda adanya darah yang perlu segera diperiksakan ke dokter. Tes kedua masih terkait urin. Perhatikan, apakah urin Bapak Ibu berbusa atau berbuih seperti bir, dan busanya tidak cepat hilang meskipun sudah didiamkan beberapa saat. Busa yang menetap bisa menjadi tanda adanya protein yang bocor dari ginjal yang rusak. Ini adalah salah satu tanda awal kerusakan ginjal yang sering tidak disadari. Tes ketiga, cek pembengkakan atau edema. Silakan Bapak Ibu duduk dengan nyaman. Tekan bagian punggung kaki atau pergelangan kaki dengan ujung jari telunjuk selama beberapa detik. Tekan cukup kuat, lalu lepaskan dengan cepat. Amati bekas tekanan tadi. Apakah ada cekungan atau lubang yang tidak segera kembali ke bentuk semula? Jika ada cekungan yang butuh waktu beberapa detik, bahkan menit untuk kembali, itu tanda edema atau penumpukan cairan. Penumpukan cairan ini bisa jadi karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan cairan dari tubuh. Tes keempat. Jika Bapak Ibu memiliki tensimeter di rumah, ukur tekanan darah sekarang. Catat hasilnya. Lakukan secara rutin setiap hari pada waktu yang sama. Misalnya pagi setelah bangun tidur, dan malam sebelum tidur. Dengan mencatat, Bapak Ibu bisa melihat pola tekanan darah dan mengetahui apakah pengobatan yang dijalani sudah efektif. Silakan Bapak Ibu lakukan tes sederhana ini sekarang. Saya akan diam sejenak memberikan waktu untuk Bapak Ibu melakukannya. Jika Bapak Ibu menemukan 1 atau lebih tanda yang saya sebutkan tadi, jangan panik, tapi jangan juga diabaikan. Ini adalah alarm dari tubuh yang memberitahu bahwa ada yang perlu diperhatikan. Segera konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekarang, sambil menunggu waktu 2 jam berlalu, saya ingin ceritakan kisah seorang pasien. Beliau namanya Pak Karto, usia 70 tahun, dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Pak Karto datang ke praktek saya dengan wajah cemas dan langkah gontai. Beliau sudah 15 tahun menderita darah tinggi. Setiap hari minum obat dari puskesmas, amlodipin dan captopril. Tapi tekanan darahnya tidak pernah mau turun di bawah 180/100. Bahkan, kadang-kadang tembus 200/110. Kepala sering pusing, tengkuk terasa pegal, dan yang paling mengganggu, beliau sering terbangun malam hari karena sesak napas. Kakinya juga mulai bengkak. Kalau ditekan, lama kembali. Saya tanyakan kebiasaan sehari-harinya. Pak Karto mengaku suka sekali makan asinan dan ikan asin. Setiap makan, harus ada lauk yang asin-asin. Beliau juga jarang minum air putih. Hanya 2-3 gelas sehari. Beliau berpikir, dengan minum obat rutin,
tekanan darahnya pasti aman. Beliau juga tidak pernah memeriksakan fungsi ginjalnya selama bertahun-tahun. Saya sarankan Pak Karto untuk cek laboratorium. Hasilnya mengejutkan. Kreatininnya 3,5. Angka normal di bawah ke 1,3, ureumnya 120. Normal di bawah ke 40, itu artinya ginjal Pak Karto sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Beliau masuk dalam kategori penyakit ginjal kronis stadium keempat. Jika dibiarkan, dalam waktu 1-2 tahun lagi, beliau harus bersiap untuk cuci darah rutin. Pak Karto terpukul. Beliau tidak menyangka bahwa kebiasaan makannya selama ini perlahan-lahan merusak ginjalnya. Tanpa disadari, saya jelaskan dengan sabar bahwa tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol adalah pembunuh ginjal nomor 1. Saya resepkan obat yang lebih sesuai, dan yang paling penting, saya sarankan untuk mulai mengubah pola makan dan minum. Saya juga perkenalkan ramuan rambut jagung. Saya jelaskan cara membuatnya dengan detail. Pak Karto pulang dengan tekad baru. Istrinya setia mendampingi, dan setiap hari merebuskan rambut jagung untuknya. 3 minggu kemudian, Pak Karto kembali kontrol. Wajahnya jauh lebih segar. Beliau bercerita, minggu pertama minum rambut jagung, ia bolak-balik ke kamar kecil, tapi badannya terasa ringan. Bengkak di kakinya mulai berkurang. Minggu kedua, pusing dan pegal di tengkuk hilang. Ia bisa tidur nyenyak tanpa terbangun sesak napas. Kami ukur tekanan darahnya, 140/85. Turun drastis dari 200-an. Kami ulang laboratorium, kreatininnya turun jadi ke 2,1 masih tinggi, tapi membaik signifikan dari sebelumnya. Pak Karto menangis haru. Beliau bilang, "Dok, saya kira saya sudah tidak punya harapan. Saya pikir sebentar lagi saya akan cuci darah. Ternyata Allah masih memberi jalan lewat sampah yang selama ini saya buang." Apa kesalahan fatal yang dilakukan Pak Karto di awal? Ia mengandalkan obat sepenuhnya, tanpa mau mengubah pola makan. Ia menganggap obat adalah solusi instan, sehingga ia bebas makan apa saja. Ia juga tidak pernah cek kesehatan rutin, sehingga kerusakan ginjalnya baru terdeteksi setelah parah. Ia baru sadar setelah hampir terlambat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu berpikir, "Saya sudah minum obat, kok tensi masih tinggi?" Coba evaluasi kembali pola makan dan minum Bapak Ibu. Apakah masih suka asin? Apakah masih kurang minum? Jangan salahkan obatnya, tapi lihat kembali gaya hidup kita. Baiklah, Sobat Sehat, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan pasien. Dan jika Bapak Ibu merasa informasi ini penting, silakan like video ini. Karena like akan membantu channel ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan edukasi kesehatan seperti ini. Nah, dokter, saya mau tanya. Pertanyaan pertama dari Pak Ahmad di Semarang. Dokter Irfan, apakah rambut jagung ini aman diminum setiap hari? Saya punya riwayat batu ginjal. Takutnya malah memperparah. Jawaban saya, Pak Ahmad, rambut jagung justru sangat baik untuk penderita batu ginjal. Sifat diuretiknya yang lembut, membantu mengeluarkan kristal-kristal kecil yang menjadi cikal bakal batu, sehingga mencegah batu membesar. Tapi ingat, untuk batu yang sudah besar dan menyumbat saluran kemih, tetap harus dalam pengawasan dokter. Jangan mengandalkan ramuan ini saja. Untuk konsumsi harian, rambut jagung aman diminum, tapi jangan berlebihan. Cukup 2-3 gelas sehari, selama 7-14 hari, lalu istirahat seminggu, baru lanjutkan lagi. Jangan lupa minum air putih biasa juga minimal 2 liter sehari. Pertanyaan kedua dari Ibu Siti di Bandung. Dok, apakah rambut jagung bisa diminum bersamaan dengan obat warfarin? Saya pakai obat pengencer darah setelah operasi jantung. Jawaban saya, Ibu Siti, ini pertanyaan yang sangat penting dan saya hargai kewaspadaan Ibu. Rambut jagung mengandung vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Warfarin bekerja dengan cara menghambat vitamin K. Jika Ibu tiba-tiba mengonsumsi rambut jagung dalam jumlah banyak, bisa mengganggu efek warfarin. Saran saya, jangan diminum bersamaan. Jika Ibu ingin mencoba, konsultasikan dulu dengan dokter spesialis jantung yang merawat Ibu.
Mungkin dokter akan mengizinkan dengan dosis tertentu dan pemantauan ketat terhadap nilai inner ibu. Jangan pernah mencoba tanpa sepengetahuan dokter. Pertanyaan ketiga dari Bu Dewi di Surabaya. Dokter Irfan, apakah ramuan ini bisa menurunkan gula darah? Saya punya diabetes juga. Dan saya ingin mencoba tapi takut. Jawaban saya, Bu Dewi, beberapa penelitian menunjukkan rambut jagung memiliki efek hipoglikemik ringan. Artinya, bisa membantu menurunkan gula darah. Tapi efeknya tidak sekuat obat diabetes. Sama seperti sebelumnya, ini adalah terapi pendukung. Jangan pernah menghentikan obat diabetes ibu. Pantau gula darah rutin. Dan jika ada penurunan drastis, segera konsultasikan ke dokter. Mungkin dokter akan menyesuaikan dosis obat. Yang terpenting, jaga pola makan, kurangi gula dan karbohidrat sederhana. Baik, sobat sehat. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa alam telah menyediakan solusi sederhana di sekitar kita. Rambut jagung yang selama ini kita anggap sampah, yang kita buang tanpa berpikir dua kali, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk membantu membersihkan ginjal dan menurunkan tekanan darah. Ini adalah berkah yang sering kita abaikan. Pesan saya, jangan pernah meremehkan bahan-bahan alami di sekitar kita. Tapi ingat, ini adalah terapi pendukung, bukan pengganti obat dokter, dan bukan alasan untuk mengabaikan pola hidup sehat. Tetaplah konsultasi dengan dokter, minum obat sesuai resep, jaga pola makan rendah garam, perbanyak minum air putih, olahraga teratur, dan kelola stres dengan baik. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kebaikan. Video ini mungkin bisa menjadi sedekah jariah untuk Bapak Ibu. Caranya sangat mudah. Silakan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau kirimkan ke tetangga dan sanak saudara yang mungkin menderita darah tinggi atau khawatir dengan kesehatan ginjalnya. Beritahu mereka, ada cara sederhana dan murah yang bisa dicoba di rumah. Dengan Bapak Ibu share, ilmu ini akan terus mengalir pahalanya. Bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun. Ini adalah investasi akhirat yang tidak ada ruginya. Sebelum saya akhiri, marilah kita panjatkan doa. Saya doakan, semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan yang prima. Semoga tekanan darah kita selalu terkontrol. Semoga ginjal kita selalu bersih dan sehat, dijauhkan dari kerusakan dan penyakit. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemauan untuk menjaga amanah tubuh ini sebaik-baiknya. Untuk yang sedang sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan yang segera. Amin, ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, salam hangat dan sehat selalu untuk kita semua. Ingat, kesehatan adalah mahkota orang sehat yang hanya disadari nilainya oleh orang yang sakit. Jangan tunggu sakit baru mau menjaga kesehatan. Jaga diri, jaga keluarga, jaga ginjal kita. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit Dalam berikutnya dengan topik-topik kesehatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.